Akan bermain Peekaboo The Silent Night. Kita tadi pas siang kita main yang Peekaboo Stop Judi ya. Ini sekarang yang The Silent Night. Ya mungkin besok pindah game lagi ya cuy ya. Maaf ya cuy ya, bisa jaga omongan. Itu tuh baru kepikiran sekarang, nggak kepikirannya di konten. Kalau kepikirannya di konten pasti saya lakukan, tapi tidak sesuai ekspektasi. Ya gitu lah cuy. Lanjut ya bahasa. Oke. Buset. Kado apa nih kok? Tadi awalnya baik, sekarang jadi warna merah. Oke lah cuy ya. Mungkin kita akan main. Tapi kalian jangan gemeteran ya liatnya ya. Saya tanggung konsekuensinya. Oke. Kita jadi siapa nih? Apakah kita jadi anak sekolah atau jadi yang latarnya yang suka main judi yang namanya Mas Benny Purnomo? Oke. Bro, lu siapa bro? Sok-sokan kayak preman sekolah. Oh namanya Anton. Kenapa lu berani melewatin gua begitu saja? Lu nantang gua, lu berani? Enggak kok, gua nggak ada maksud kayak gitu. Bacot lu. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ngomong ya kayak gitu. Wajar juga lu. Lari. Ampun deh. Aku cuma lewat tok lu ya Allah. Ampun. Tolong jangan kerusak lagi yang kayak di judi. Ini aja baru dikasih lari ya Allah. Ya ketangkep wis. Aduh. Ditendang dari bokong. Oh dapat nih endingnya. Babi lu astagfirullahaladzim. Gak boleh. Mampus aja lu astagfirullahaladzim. Skip aja ngomong kasar. Ampun. Berisik lu. Jangan bersuara. Gua benci banget denger suara lu. Woi berhenti. Sialan. Wah kena warga coy. Wah malah kabur. Bully teman doang. Lawan warga susah. Kamu tak apa-apa nak? Saya tidak apa-apa pak. Tapi terima kasih sudah menolong saya. Siapa itu yang mengganggumu? Dia kakak kelas saya pak. Dia memang sering mengganggu saya. Ya ampun. Kamu jangan diem aja kalau disakiti. Kamu harus lawan. Jangan lemah. Aduh gimana lagi coy. Seorang pembuli mesti ngincarnya orang itu yang baik hati, lembut. Itu diincar gitu pastinya. Kayak saya, lembut hati pasti sekolah. Pendiam kayak orang introvert itu. Di mana rumahmu? Biar saya antar kamu sampai rumah ya. Tidak usah repot-repot pak, terima kasih. Tidak apa-apa kok. Ayo, saya antar. Kasihan kamu seperti ini. Tidak usah pak, terima kasih banyak. Saya baik-baik aja kok. Yakin? Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati ya di jalan. Kalau ketemu dia lagi, kamu lawan baik dia, oke? Baik pak, terima kasih. Susah banget coy buat suaranya. Kurang ngajar si Anton. Kalau gua kayak digituin ya harga diri gua. Aduh. Ekspresi dulu. Aduh. Punggungku sakit. Bajuku kotor lagi. Ibu pasti memarahiku. Apa yang harus aku katakan? Tak mungkin aku bilang habis diajar Anton. Udah jujur aja. Ya, kamu jujur aja. Saya pernah kok kayak gitu. Tapi bukan ceritanya dibully. Kayak ada alasan lain. Pakai alasan aja lah. Kamu kasihan gini kok dibully rek. Ada kucing. Apa nih? Kucing? Push. Sedang apa kamu di sini? Mau roti? Aku punya roti, aku ambil di tasku dulu ya. Ambil dulu rotinya. Lah. Kamu mau kemana? Kamu tidak suka roti? No. Ya, ditabrak. Saking ngilu gua. Ngilu coy. Sakit jiwa. 8 bulan kemudian 24 Desember. Oke.
Wah, kita ngapain coy? Interact. Klik soal untuk menjawabnya. Ya Allah, saya sudah mau SMP kok kayak gini. Manakah yang merupakan contoh perubahan fisika? Yang tahu komen ya kalau saya salah ya. Kalau saya salah, kalian benerin aja lewat komentar. Aduh, apa? Apa ya? Ah, bodoh amat lah. Nah, itu. Oke, energi yang didapat beroleh dari matahari. Ini energi surya tak panas ya? Panas. Tahu lah, bodoh amat lah. Apa ya? Proses perubahan air menjadi uap disebut penguapan, pencairan, pembekuan. Apa ya? Dalam bodoh amat lah. Jawab asal aja. Dalam suatu ekosistem tuh, tumbuhan berfungsi sebagai, ya Allah, gini amat sih. Harus gue yang jawab. Decomposer. Ah, susah banget lah ngomongnya. Cahaya yang dapat dilihat manusia adalah cahaya tampak. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Daniel, kamu sedang apa? Ayo makan dulu. Iya, Bu. Aduh, kita udah ditabrak mobil. Ya ampun. Salah. Mundur. Ya ampun, Jess, kasian banget. Oke, kasihan banget ya coy ya. Habis ditabrak malah jadi kayak gini. Sial banget hidup kita kayak gini coy. Sial banget hidup kita kayak gini. Awas aja tuh si Anton. Nggak bikin dia tepos dengkulnya. Awas ya Anton ya. Gua bikin tepos lu. Awas. Gua balas dendam. Gua nggak akan diem aja kayak gini. Nggak. Harga diri gua kayak gini. Kurang ajar. Ini karakter kita lembut hati, tapi kok kalau gua lembut hati dan apa ya? Dan kita penuh apa namanya? Penuh apa ya namanya ya kalau nyebutnya? Penuh harga diri ini namanya. Kalian kalau diginiin harga diri enggak? Kalau gua sih setengah-setengah. Baik hati dan harga diri mungkin. Kamu lagi apa tadi? Aku lagi mengerjakan PR, Bu. PR di malam Natal. Kan besok libur. Habisnya bosan, Bu, mau ngapain lagi? Anak pintar, ya sudah, kamu lanjutkan nanti. Ayah makan dulu. Oke. Apa deh? Nasi goreng. Sedapnya. ASMR, suaranya dengerin. ASMR. Minum dulu, enggak sedih. Enak banget tuh dengerinnya. Oke, nggak bisa minum ya udah kita habisin aja baru kita minum. Oke, udah selesai. Sekarang apa ini? Oh, ibu kita pakai baju warna kuning. Oke, ada apa, Bu? Kamu udah makan ya? Udah, Bu, aku kenyang. Nasi gorengnya enak. Bagus. Sekarang waktunya kamu minum obat. Ayo diminum biar cepat sehat. Habis itu jangan lupa taruh piring dan gelasnya di wastafel. Oke, Bu. Ibu sekarang mau ke minimarket. Ibu mau membeli gula dan terigu. Kamu jaga rumah ya. Oke, Bu. Ya, Bu, jangan ditinggalin, Bu. Nanti kalau Anton kesini, saya dibully dong. Memang diincer kita. Kalian kalau habis makan sama habis minum, seharusnya kalian itu apa namanya? Taruh di wastafel. Ya minimal kalian ya apa? Kora-kora lah minimal. Tuh, susah banget nih pakai kayak ginian. Tuh, susah banget coy, apa ya?
Gak susah. Nggak apa-apa ya cuy ya, makan lama. Makan waktu yang lama. Oke. Ini harus dipaksa ini. Hampir nabrak. Nanti kalau galonnya jatuh ke kaki saya, tambah luka saya kayak gini dibikin. Oke, kita harus kora-kora makanan ya. Kora-kora makanan maksudnya piring dan apa? Piring dan gelas. Susah banget lah ngomongnya. Oke, sekarang kita ngapain nih? Buset dah, waktu lama kayak gini. Ya ampun, susah banget dah tuh. Tahan. Oke, kayak gini aja. Nah, dah. Susah banget ya ampun. Susah banget buat ngeluarinnya. Bentar guys, bentar. Aduh. Siapa tuh? Ya ampun. Ya sabar. Sabar ya ampun. Jangan bikin gue emosi ya. Akhirnya ada perkembangan. Oke. Oh gini coy, maju mundur langsung belok. Nah, iya sabar. Si Anton ini pasti nih kerjaan mulu, atau ibu kita ya? Masa ibu kita bentar doang? Iya sabar, ini gua lagi pakai kursi roda, jangan pencet-pencet terus. Oke, apakah paket kita? Kita pesan apa kalau kita ada paket? Kurang ajar ya anak ini, anak muncul yang ini. Harga diri tapi kaki saya masih dalam luka. Nanti kalau selesai saya retakin tepos dengkulnya sama otaknya. Anton, kenapa lu kesini? Mau apa lu? Lu mau mengganggu gua lagi? Hei Profesor X, apa kabar? Hahaha. Berhenti memanggil gua Profesor X, gua bukan dia. Hei santai bro, santai. Gua cuma bercanda. Hahaha. Gua kesini mau memberi lu hadiah Natal. Hadiah Natal? Gua nggak percaya lu sama lu. Lu suka selalu mengganggu gua. Apaan sih bacot? Gua cuma pengen kasih hadiahnya doang, ayo terima. Apa ini? Buka aja. Kurang ajar. Mana sepatu sepak bola? Sepatu bola? Bagaimana? Sepatunya bagus kan? Ya biarpun kotor dikit dan soalnya yang kiri mau jebol. Hehe. Hei, lihat kesini dulu biar gua foto. Kurang ajar malah dikasih sepatunya kayak Ronaldo ini. Ayo tersenyum, cekrik. Kurang ajar lu. Kenapa lu ngasih sepatu bola? Buat apa ini? Lu kan nggak tahu gua sekarang lumpuh. Hah? Lumpuh? Oh iya gua lupa. Hahaha. Hei Daniel, lu bisa kayak gini nggak? Daniel. Nggak bisa jalan. Nggak bisa lari, nggak bisa joget, toh. Cacat, keluarga. Stop, Anton, hentikan. Atau saya setelah saya sehat, atau saya bikin tepes dengkul Anda. Apakah Anda mau menerimanya? Hahaha. Ya, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Gua kasih tahu satu hadiah lagi. Sakit. Kurang ajar lu. Mampus lu. Hahaha. Oi. Kalau lu bikin gua masalah lagi karena gua sudah selesai sehat, gua akan bikin lu tepos dengkul lu sekarang ke otak lo. Awas aja lu. Oke. Kita ngapain ini? Oh main HP, drag the phone. Oh.
Merry Christmas everyone. Tom, hey ya, Doc Mark. Check on my boot. Is miracle. Ibuk ba? Knock knock. It's boxing day. I'm ready to play against all the teams in the IPL. Code calling. Check on my belly. It's so sad. Astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong kayak gitu ya. Pikabu antar. Oh ini apa? Pembuat gamenya ini namanya Joy Creative Dev. Saya juga tahu sih, soalnya di loading ada tulisannya kayak gitu. My new project Pikabu Antar. Play now at PC and Android. Anton. Wah, kurang ajar. Lihat si Profesor X. Masa cacat gitu aja ngajakin main bola. Bodoh. Hahaha. Ya Tuhan, kenapa Anton memposting fotoku? Rasanya ingin sekali aku blokir dia dari sosmedku. Tapi dia cuma mengancam aku akan menghabisiku jika berani melakukannya. Lu tuh jangan diem aja. Kalau lu udah sehat, lu bikin tepos dengkul dia, lu bikin tepos otaknya, lu bikin tepos juga mukanya, lu bikin tampar juga mukanya. Jangan biarkan harga diri lu itu dibuang ke sosmed ya. Kalau gua digituin, gua bakal bawa celurit besoknya. Dan ini kenapa banyak yang memberikan like? Untuk like-nya 5. Kalau 1000 udah minus aura kita. Kenapa orang-orang memujiku? Apa salahku? Aku tak pernah berbuat jahat kepada mereka. Apakah aku akan memberikan komentar? Oh, kalau saya diginiin, saya akan komentar. Apa ini? Gak bisa ketik lain. F U C K. Kurang ajar lu. Tidak, ini tidak benar. Aku tidak mau memberikan komentar seperti itu. Gak apa-apa, kirim aja. Nanti dia bakal marah, terus lu tonjok mukanya, tampar mukanya. Aku bukan anak yang nakal, aduh. Ya udah deh, kalau gitu kita selalu gini coy. Misal kalau bully kalian masih ngebully kalian nasihatin dia dengan baik. Jangan malah balas dendam jahat. Dia seperti dia bullying jahat, kita balas dendam jahat. Jangan kayak gitu. Mending jahat dibalas kebaikan. Begitu yang bener. Aku bukan anak yang nakal. Lebih baik aku hapus saja semuanya. Aduh, kurang ajar. Mau saya perkorok kayak ini. Aduh, ibu kita tahu nggak ya kalau kita dibully? Hei nak, sedang apa kamu di kamarku? Kamu diam di kamar berjam-jam. Dan itu kenapa dahimu benjol? Dahimu benjol. Habis jatuh, Bu. Oh, nggak apa-apa, Bu. Tadi aku terbentur pintu saat membuka pintu kamar. Ya ampun, kamu hati-hati dong. Sepertinya sakit sekali ya. Kamu habis nangis. Aduh. Iya, Bu. Habis tabrak pintu. Kenapa kamu bertanya seperti itu, nak? Kenapa aku selalu mendapatkan kesialan? 8 bulan yang lalu aku ditabrak oleh pengendara mabuk. Gara-gara itu aku menjadi lumpuh. Kenapa aku jadi begini, Bu? Padahal aku tidak pernah berbuat jahat. Apa Tuhan membenciku? Tidak, nak. Tidak, nak. Itu tidak betul. Tuhan sangat sayang kepadamu, nak. Kamu anak yang baik, sangat baik. Tuhan mencintai anak yang baik. Apa buktinya, Bu? Ya tuh, apa buktinya? Kita aja selalu dibully sama si Anton. Kurang ajar memang. Nak, sekarang kan malam Natal. Santa biasanya datang untuk memberikan hadiah untuk anak yang baik. Kamu mau hadiah apa? Aduh, kasihan tuh dahinya tuh, benjol merah. Tuh, kalian lihat sendiri ya. Aku ingin kaki yang baru, Bu. Aku ingin bisa berjalan kembali. Tentu, nak. Pasti kamu bisa jalan kembali. Yang penting kamu terus minum obat dan ikut terapi. Terapi itu apa ya? Oh, itu apa? Oh, itu. Gak tau sih. Tapi cuma kayak pernah denger aja. Tapi gak tahu sih alasannya kenapa. Ya udah, ayo mandi. Sebentar lagi kita ke gereja untuk menyambut malam Natal. Oh, si Daniel ini agamanya Kristen ya. Ke gereja makanya. Berdoalah di gereja agar kamu cepat sehat kembali. Oke, Bu.
Oh, agamanya Kristen. Hari ini hatiku terasa sakit sekali. Nangis kalau di kalian jangan bunuh diri. Kata Allah, itu belum selesai kehidupan kalian. Terus pasti dia ngehukum kalian dengan cambukan pastinya. Soalnya kalian ngapain bunuh diri? Masih ada kesempatan buat hidup. Kayak dikasih kebaikan gitu loh, keberuntungan. Sudahlah, lupakan apa yang terjadi di hari ini. Besok Natal akan tiba. Oh, agama Kristen. 25 Desember 00.30 lebih. Nggak tahu lah gua macanya kayak gimana. Oh, siapa nih? Oh, ibu ayah kita. Ini cerita asli atau gimana ya? Tuh ada fotonya. 1, 2, foto perangko. Ayah, sepertinya adanya mengalami hari yang buruk hari ini. Loh, memang ada apa? Aku tidak tahu, pastinya ia tidak mau cerita. Oh iya, apakah kamu sudah membelikan hadiah Natal untuknya? Tentu saja sayang, aku sudah membelikan album terbaru band kesukaannya, Empire of the Sun. Wah, apa tuh Empire of the Sun? Bagus banget itu, kayaknya aku dengar cerita kata-katanya. Album terbaru band. Wah, bagus banget sih. Mahal itu pasti kayaknya, aku lihatnya kata-katanya. Aku yakin ia pasti menyukainya. Wah, itu hadiah yang tepat ya. Aku yakin ia pasti sangat menyukainya. Nonton apa ini tuh? Ikut-ikut tuh. Oh, sinetron. Oh, itu ada pohon Natal tuh. Oke. Lah, kau siapa? Kau siapa? Oi, jawab jawab. Daniel. Lah, aku di mana? Enggak. Aku bukan dia. Santai itu memakai baju merah, sedangkan aku pakai baju hitam. Namaku Morgan Ledger. Aku biasa dijuluki The Prior Head. Apa? Morgan Ledger, namanya aneh. Kamu juga tidak melakukan. Ya ampun, ada sedih. Itu bawa mayat ya, itu kok dikarung kok berdarah. Menakutkan, kamu tidak melihat wajahku tersenyum seperti ini? Itu malah tambah nakutin anak kecil itu senyumnya. Tetap saja berikan apalagi bajumu berdarah seperti itu. Mama, papa, ada orang asing di sini. Jangan berteriak seperti itu. Aku tidak suka mendengar suara berisik. Lagi pula, mereka juga tidak akan mendengarkanmu. Ho. Sudah, kamu jangan takut. Aku ini sosok yang baik. Di malam Natal, aku selalu memberikan hadiah kepada anak yang baik. Dan kamu salah satunya. Hah? Memberiku hadiah? Hadiah apa? Hadiah apa? Astagfirullahaladzim. Ya ampun, kakinya siapa ya? Kakinya orang ya ini ya. Lu psikopat. Wah, ini namanya orang pembunuh mutilasi nih. Udah kayak di Brazil. Apa? Ketika di preman itu nggak bayar, itu dibikin kayak Lego bagiannya. Ini tangannya, lengannya dipatahin, tangannya dipatahin. Udah ikut cuy, gua ngeliatnya kayak lo dipatahin. Tada, aku membawakanmu kaki baru. Ho. Bawa mutilasi kayak orang Brazil ini coy, Morgan Ledger ini. Kamu mengikat kaki baru kan? Ayo kita ganti kaki lamamu dengan kaki yang baru. Ayo cepat kita lakukan sebelum darahnya habis. Ya Tuhan, Papa Mama tolong. Stop, sudah kebilang jangan berteriak. Iya ampun, bawa kapak isisan lu. Ya Allah. Sekarang lepaskan celanamu karena itu akan merepotkanku. Tidak mau, Mama tolong. Hah? Kenapa? Kenapa tuh buku bergerak sendiri, tolong? Lah, kok lepas baju? Ini gak boleh susu. Terus sekarang kamu dibawa kendali. Aku udah langsung dikendalikan kita kayak robot. Kamu tak bisa bergerak ataupun berteriak minta tolong. Tapi sekarang kita tetap sadar dan merasa sakit. Kok kita sih dengarnya rasanya? Kamu tak
Tapi kalau pas Anton yang dipotong kakinya kita akan ketawa. Eksekusi kalau Anton. Ini kalau Anton gak usah disensor lagi gak sih? Aduh, sakit sih kalau yang ini. Ini gua yang akan pakai sensor. Tapi kalau Anton, sampai ketawa juga gak sih? Tapi kalau Anton ketawa dari kelas. Tapi kalau orang tua kita punya darahnya, panik gak sih? Gak tahu. Oke, saatnya menjahit kakimu dengan kaki yang baru. Ini apa nih? Oh, gini. Ada master jahit kaki yang kena potong sama mutilasi. Oke, udah dijahit. Strepet. Strepet. Oke, udah. Kakimu sudah tersambung dengan rapi. Sekarang bangun berdirilah. Sakit, mama sakit. Jangan cengeng, ditahan saja rasa sakitnya. Oke, dia bangun. Sakit itu gua ngeliatnya. Aduh, sakit. Ayo cepat berdiri. Aduh. Ya, jatuh. Oh, harus ngimbangin coy. Oke. Bang. Aduh, sakit itu. Jangan coy, bangun. Aduh, ya apa ini coy? Oke. Kita main lagi. Sakit banget. Pencet yang mana ini? Ya ampun. Susah banget coy. Aduh, sakit. Jangan deh, bangun. Aduh, kita dibikin tersiksa kayak gini, makanya kakinya kurang seimbang. Oke, ini gimana ini cara mainnya? Susah gua maininnya. Oke, next. Gimana ini? Gimana ya tadi cara apa ngimbanginnya? Aduh, susah banget. Oh, dibikin seimbang. Oh ya. Masa coba pencet dua-duanya. Next. Tahan coy, ditahan. Oke.
Oke. Oke, gua di depan kipas nih biar nggak keringetan tangan gua. Maaf ya kak, berisik. Oke. Aduh. Susah coy, susah. Berarti pencet dua-duanya nih, yakin? Coba ya. Bertahan di kabel detik. Susah banget. Oke. Ya. Aduh, susah coy, pencet dua-duanya berarti. Next. Nah ya Allah. Maaf ya guys, mengecewakan. Nggak pro tangan gua kayak gini. Gimana ini? Ditahan berarti yo. Agak susah coy. Ini tangan gua lembut banget ini kalau kayak gini. Aduh. Gak belum pernah kayak ngerasain kayak gini main gamenya. Oke, padahal bisa dari 2 detik. Bisa dari 2 detik, ya Allah. Coba ya. Ini gua harus strategi baru nih buat maininnya. Ya, malah jatuh sih. Ya ampun, kok malah jatuh ya Allah. Oh, gua tahu. Jadi harus sesuai warnanya coy buat ngimbanginnya. Gua tahu. Oke. Maaf ngecewakan kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bisa. Gua paham. Gak sengaja coy tadi kayak pakai strategi awal. Ini gua udah ada strategi baru ini. Oh, susah banget ngomongnya strategi. Kasian si Daniel sih kalau dibuat kayak gini coy. Salah pencet gua. Salah pencet. Oke, dibikin bangun lagi. Yaelah, bisa lo tadi, gak sengaja kepencet lagi. Oke, maaf. Oke. Mode serius on nih, untuk mendapatkan ngomong-ngomong yang itu. Ya ampun, susah banget sih. Susah banget coy maininnya. Susah banget maininnya. Senyapkan bolanya. Oke. Ya. Sih. Apa ini? Cobalah gua kayak gini. Oke. Susah banget ini coy. Nah. Aneh. Ya ampun. Pencet warnanya sesuai yang mau jatuh. Habis itu kita tahan ya. Oke. Coba ya. Gabrak. Oke. Aduh. Bisa tadi itu. Coba ya pencet dua-duanya ya. Coba pencet dua-duanya. Ya ampun. Malah pencet yang itu. Jam aja ya bangun. Ini terus obrolannya. Tapi kalau Anton kayaknya nggak diuji kayak gini sih. Kenapa diuji?
sorry. Jadi kayak gelap suara mainin. Sorry. Ya udah, jangan main-main. Nggak bisa. Kurang bisa gua kalau soal kayak gini. Oke. Pencet lagi. Oke. Lah. Kok aneh sih ini HP gua. Ya ampun coy, susah banget maininnya. Maksudnya ya gua langsung pindah. Nah, apaan nih? Aduh, susah banget maininnya ya Allah. Kalau pakai PC enak ini. Jatuhnya ke arah kanan terus, nggak pernah ke kiri. Oke. Oh gini. Ya, udah bisa. Ya, jatuh lagi. Oke, mantap. Gue lumayan bisa ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong kuatkan hamba ya Allah untuk bisa menangkan game ini. Susah banget dah. Jatuhnya ke kiri terus moro-moro. Oke, susah banget gua maininnya. Masa ya pencet dua-duanya sih? Kan nggak bisa kalau pencet dua-duanya. Oke, bentar coy. Aduh, susah banget dah. Tahan berarti satunya aja. Oke, ini setengah mati nih gua maininnya. Gua udah tahan loh. Kita harus tahu titiknya kemana dia jatuh. Oke, next terus. Oke, dia arah mana? Wah, lupa gua ngikutin warnanya. Lupa. Maaf, lupa gua. Total gua maininnya kayak gini, setengah mati juga gua maininnya kayak gini kalau asal. Oke, mana pakai sempak lah si Daniel. Lah, kok nggak bisa? Oh iya kan gambarnya ke bawah warnanya. Ya guys, kayak gini. Tadi harusnya bisa sih. Coba kita mencoba berapa kali. Cuma satu kali doang coy. Paling petualang sih. Oh ya. Berarti nggak cuma ditahan doang. Kalau ditahan itu berarti satu kali doang. Oke. Paham gua. Tak pikir ditahan coy. Kalau ditahan kan malah tambah gampang. Ini ternyata dipencet beberapa kali gitu loh. Oke.
si Daniel, pasti kamu sakit banget kan dijatuhin sama gua. Agak dol-dol gua masalah kayak gini ya. Maaf ya. Maaf. Bola serius on. Gak bisa linking. Gak bisa, ya udah, bodo amat. Daniel, bertahan Daniel. Kamu harus bisa ya. Jatuh. Maaf guys, kurang bisa kayak tadi 10 detik. Padahal kalau udah 10 detik itu udah bagus banget itu. Oke, maaf ya si Daniel ya. Saya bikin jatuh terus. Makanya dia jadi apa? Jadi susah banget kalau berdiri itu. Maaf ya, ini terakhir. Ini saya bikin kamu mantap. Oke, ayo Daniel, semangat. Jika ingin meraih masa depan yang gembira, kamu harus bisa menangani semua tantangan. Harus bisa. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana teraman kamu? Dede. Mantap. Yes, bisa. Bagus. Kamu sudah bisa berdiri dengan benar. Walaupun saya gagal kamu sejak pagi. Sekarang cobalah untuk berjalan. Waduh, main kayak ginian lagi. Dede. Aduh, maaf si Daniel. Aduh sakit, jangan manja, ayo bangun. Aduh maaf ya, maaf. Aduh, ada jahitannya kurang apa? Kurang perkasa ya. Perkasa mas. Aduh, 30 detik lagi, kenapa masih 10 detik sih? Mau berhasil itu bro. Ibu kita mana sih? Masa yang karena dari tadi kita jatuh terus loh. Gara-gara gua jatuhin sih tan. Cuman ya. Oke. Ini ya jatuh. Ketinggian itunya. Aduh, maaf ya si Daniel ya. Padahal tadi 9 detik lo bisa tadi rekornya. Oke, jangan diem aja pas di pertengahan kayak jalan lurus gitu loh coy. Oke, maaf. Udah serius on. Udah seriusnya udah on banget ini. Udah maksimal. Tadi bisa loh, ya Allah 6 detik. Masa ya harus ngidil sih? Kayak beberapa detik, kayak habis 6 detik, habis itu 5 detik. Ya Allah, capekin aja deh kalau kayak mendadikan kayak gini. Oke, maaf. Oke. Daniel, kalau kamu ingin meraih masa depan yang bagus dan gembira, buatan bahagia orang-orang harus bisa berjalan. Kamu kalau ingin melangkah masa depan, jalanlah dengan yang baik. Jangan pernah menyerah pada keputusan Allah. Allah itu baik sama kamu. Jangan pernah kau putuskan kepercayaannya sama Dia. Dia adalah Tuhanmu. Walaupun kamu Kristen, harus percaya sama Allah. Dan kita akhirnya bisa. Bagus, kamu sudah bisa berjalan. Teruslah berlatih agar kakimu pulih sepenuhnya. Apakah kamu senang? Sakit? Apa? Sakit? Itu bukan ucapan yang diucapkan anak baik setelah menerima hadiah. Apa kata-kata yang biasa diucapkan anak baik setelah ia mendapatkan hadiah? Terima kasih sakit. Terima kasihlah. Ya kan bertanya pertanyaan nih, makanya kita jawab dengan baik. Terima kasih. Bagus, kamu memang anak yang baik. Oke. Lah, ibu kita. Aduh, kelihatan nggak ya darahnya sama santannya?
Daniel, ibu, kamu belum tidur? Ya ampun nak, kamu kamarmu berantakan sekali. Kamu habis ngapain? Ibu, tolong kakiku baru dipotong orang gila ini. Kamu bicara apa sih? Kayak kamu berantakan seperti itu kan? Karena kamu kalau ngeliat ibu kesal. Lihat ke samping bu, orang gila itu masih di situ. Jangan berjadian seperti itu. Kak ibu yang mau tidak suka. Lagi pula tidak ada siapa-siapa di sini. Kamu jangan buat ibu bertambah marah ya. Ibu tidak akan bisa melihatku. Yang bisa melihatku hanyalah kamu. Ibu tolong lihat aku bu, aku berdarah-darah. Kamu bicara apa sih? Sudah, kamu tidur aja sekarang. Besok pagi bantu ibu bereskan kamarmu. Daniel, mohon bu, Daniel takut, tolong. Tidur. Ya ampun. Selamat tidur, Daniel. Kok kayak ketawanya Santa Claus ya? Gua yang ngomongin ho-ho-nya. Oke, mantap. Sekarang kita bisa berjalan. Sekarang waktunya kita gebukin si Anton. Oke, kita ngapain nih sekarang? Oh, ini gerung tamu. Oh, sinetron. Apa ini, Spider-Man kah? Kalau Spider-Man saya mau nonton dong. As long as people had a place to go, everything would be fine. Sorry, what is that? Aku habis main bola, Bu. Oh gitu, kamu sudah makan belum? Makan dulu di sana. Ibu masak soto kuning. He didn't care. He thought as long as people had a kuning place to apanya go, di situ soto kuning. everything would be fine. Sorry, what is that? Tarutas dulu. Oh, tarutas. Kalau semangan. Oke. He didn't care. He thought as long as people had a place to go, everything would be fine. Sorry, what is that? Taruhnya di mana, kocak? Yang ngebak deh. He didn't care. He thought as long as people Ya had elah, a place to go, everything would be fine. Ngebak. Quit game dulu. Oke, kita ke arah ibu kita. He thought as long as people had a place to go, everything would be fine. Sorry, Kenapa kamu what urang? is that? Gak usah di skip aja sih omong-omongannya. He didn't care. Tarutas He dulu thought di as long as kamar. people had a Oke. place to go, everything would Jangan be ngepak fine. lagi di jendela. Saya sudah enak melihatnya. Oh, dari sini nih. Ya ampun, pakai segala ke situ, ke jendela sampai saya ngebak-ngebak. Everything would be fine. Udah kalau gitu kita makan soto. Ambil piring nasi dan lauk. Oh, piringnya di sini, saya bikin di situ. Oke. Ih, banyak banget. Mau ada cara ini kok. Kasnya sama piringnya banyak banget, coy. Ambil. Kurang segini, kurang. Enggak He didn't lah. care. He thought as long as Ambil people had a piring, place to go, situ everything nasi, would be fine. Sorry, what is that? nasi dan lauk. Ki apa ya lauk? He didn't care. He thought as long Nice. as people had a Enak place banget to sih go, ki. everything would be fine. Tak ngombe. ASMR makan soto. Wah, segernya. Kurang nendang tapi kalau tambah kuahnya. Everything would be fine. Kita tumben ya Kak kura-kura. He didn't care. He thought as long as people had a place Direct to go. kita tutup biar nggak ada lalat sama kita tutup ininya. Nice. Kalau tidak ditutup nasinya bakal kedinginan nasinya ya. Kita ke ibu kita Kak. Everything would be fine. Kakek tua. Sudah makan ya nak? Sudah makannya nak? Sudah Bu. Nah ayo mandi, kita pergi ke rumah care. yuk. He thought as Ah, long as mau people apa had Bu a place to kesana? go, everything would be fine. Sorry, ke what sana. is that? Kan udah lama kita nggak ke sana. Mending tidak usah Bu. Loh kenapa? Kamu tidak ingat ibunya Anton He menjenguk? didn't care. Mengunjukmu He thought as long karena as lagi people had a sakit place to kemarin. go, everything would be Anton kan fine. juga Sorry, temanmu. what is that? Iya Bu, tapi kan Sudah ke sana. Kamu mandi sekarang. yo wes mandi He didn't care. He thought as long as Bawel people had a place banget. to go, Kita nggak mau ke sana karena memang kita dibully coy kayak gitunya. Si Mordgar Johnson itu tahu nggak ya kalau si Anton itu suka bully kita? Tahu nggak ya? Kalau nggak tahu berarti dia durjana sama kita. Masa dia aku
dipotong kaki. Oh, ampun deh, kenapa sih ibu punya ide pergi ke rumah Anton? Tapi mau gimana lagi, kalau aku tidak ikut, ibu pasti akan marah. Kemauan harus dituruti dengan anak. Aduh, males sekali dia bertemu Anton. Kalau aku udah jarang bertemu dengannya, tapi dia masih ada mengganggu aku di sosmed. Ingin rasanya balas dendam atas perbuatannya tahun lalu. Apa aku balas dia? Kasih kado prank ya. Karena apa? Si Daniel ini anak baik, mungkin ya jangan lah guys ya. Mending kejahatan dibalas kebaikan lah, gitulah. Malah kebalik aku ngomongnya, kebaikan dibalas kejahatan. Gak boleh. Tidak, itu tidak benar. Tuhan mengajariku untuk selalu baik kepada semua orang. Perlakukan orang lain seperti yang ingin kamu lakukan. Seperti yang kamu ingin lakukan, guys. Apa aku beri kado bantuan aja ya? Siapa tahu Anton bisa berubah menjadi baik. Mana ada yang tobat? Kalau mau dia tobat, tangkap polisi saja, baru dia tobat. Di kulkas kan ada coklat, aku beri coklat aja lah, dia pasti suka. Ngapain sih ngasih coklat ke dia? Ibunya doang yang jenguk, Antonnya enggak. Tadi yang tersiksa gara-gara dia. Lumpuh kaki gua gara-gara orang pemabuk itu tadi. Kurang ajar. Kenapa kita nggak ngasih soda aja ya? Biar haram. Kita kasih dosanya ke si Anton ya. Masukkan coklatnya ke kotak kartu. Apaan sih pakai segala kayak gini? Oke. Kaget aku. Apa bu? Kok teleport ini cepet deh? Kayak Naruto aja Madara. Sudah mandi nak? Sudah bu. Kamu bawa apa itu? Ini kado Natal buat Anton bu. Isinya coklat. Kado? Wah kamu memang anak yang baik. Ibu bangga. Bangga sih bangga. Tapi gak percaya kalau ada Morgan Ojaksar di sebelahnya. Kaki kita dibikin, dipotong. Udah kayak orang mutilasinya Brazil. Ya udah sini berikan kota itu ke ibu. Biar ibu bungkus pakai kertas kado biar lebih bagus. Habis itu kita berangkat. Berkunjung ke rumah Anton. Oke. Saya akan berkunjung. Lah. Ini Daniel yang pakai baju warna biru. Itu si Anton kan yang pakai kursi roda. Kok bisa ya? Kok bisa? Kakinya nggak ada. Lah. Bentar. Ini kenapa gua kayak begini? Ini kenapa kondisinya kayak gini? Udahlah, nanti kita baca-baca aja ininya. Ibunya Anton. Terima kasih Bu Grace dan Daniel sudah datang berkunjung ke sini. Saya juga ikut senang melihat Daniel udah sehat kembali. Iya, sama-sama Bu Natasha. Tetap semangat ya dalam menjaga Anton. Dalam mendengar suara biasa aja lah daripada suara cewek. Iya, terima kasih. Walaupun sampai sekarang saya masih bingung kenapa Anton bisa seperti ini. Lihat tuh kakinya Anton. Kayak nggak ada kaki, kayak kita. Apakah? Bodoh amat lah. Ia tiba-tiba kehilangan kakinya di malam Natal tahun lalu. Saya mau membangunkan dia di pagi hari. Saya sangat terkejut melihat keadaannya. Saya bertanya, kakimu kemana? Ia yang baru bangun tiba-tiba berteriak histeris. Saya dan suami pun panik. Kami langsung membawanya ke rumah sakit. Kami menjelaskan apa yang terjadi ke dokter dan suster, tapi mereka semua malah kebingungan. Mereka tak percaya bagaimana bisa ada orang yang kakinya hilang dalam semalam tapi tak ada luka habis diamputasi. Kayaknya kakinya si Anton ketika nggak tahu ini siapa yang ngotong, mungkin orang penjahat yang balas dendam dari kita mungkin. Ketika dipotong mungkin kulitnya ditutupi, mungkin kulit ujung kakinya tertutup rapi. Nah kan, seperti keadaannya orang yang sudah diamputasi beberapa bulan yang lalu. Mereka malah menganggap kami berbohong tentang kejadian aneh. Berbohong gimana, itu udah ada buktinya tuh, lihat tuh, kakinya nggak ada. Tapi kami bisa apa? Kami sendiri pun tak percaya. Apa tidak ada jejak darah atau semacamnya, Bu? Tidak ada jejak darah sama sekali, bersih. Kok aneh ya? Terus malamnya ibu tidak dengar suara gaduh seperti keteriakan Anton atau semacamnya? Tidak, saya dan suami tak mendengar suara teriakan atau suara yang aneh lainnya malam itu. Anton pun tak ingat apa-apa soal malam itu. Kok bisa Anton tidak ingat apa-apa? Entahlah, saya sih curiga Anton menyembunyikan sesuatu.
saya marahi karena sudah melakukan hal bodoh yang membuatnya kehilangan kaki. Seandainya saja kita punya CCTV, mungkin kita bisa tahu penyebabnya sebenarnya. Tapi gua nggak bohong, gua nggak ingat apa-apa. Kenapa sih semua orang nggak percaya sama gua? Saya pun terdiam. Iya, hei Daniel, bukankah kamu ingin memberikan hadiah Natal ke Anton? Oh iya bu, Anton, gua bawa hadiah buat Natal buat lu, asik. Merry Christmas, Merry Christmas. Udahlah, udah amat lah. Ini terimalah. Moro-moro berubah hadiahnya. Coklat moro-moro dari sepatu singkong yang diberikan ke Anton ke kita pada saat kita lumpuh. Apa ini? Buka aja, lu pasti suka. Tidak mau. Lu pasti pengen membuat prank kan? Lu pengen balas dendam kan? Tidak, tunggu dulu. Anton, gua berikan lu coklat. Dia nggak percaya coy, kita kasih coklat. Buktinya dia nggak mau buka. Bohong. Lagian lu ngapain lu kesini? Lu pasti pengen ngeliat kalau dua kakinya buntun kan? Anton, kenapa kamu bicara seperti itu? Daniel itu anak baik. Tidak bu, dia itu jahat. Dia sebenarnya sedang tertawa di dalam hatinya. Betul. Yaitu saya hatinya. Tertawa denganmu melihat kakimu buntung karena kau bikin aku sedih di dalam sosmedmu yang kau foto itu. Ya Anton, gue gak punya pemikiran kayak gitu. Diam lu, pergi lu dari sini. Anton, jaga mulutmu. Bu Natasha, maaf kita mau pamit ya. Kami harus siap-siap pergi ke gereja nanti malam. Aduh bu, saya minta maaf ya Bu Grace dan Daniel. Anton tidak maksud seperti itu. Iya bu, tidak apa-apa. Pergi. Diusir kok main kayak gitu kelawan lu. Kurang ajar memang si Anton. Pada malam harinya. Mama. Udah dipotong kakinya, masih aja nakal sama ibunya. Maksudnya durhaka lah sama ibunya, sama orang tuanya. Ada apa sih nak? Kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa lama banget sih? Bukain pintu kamar mandinya. Ya ampun, memangnya kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Powell, ayo cepat buka, mau gosok gigi nih. Hah? Gosok gigi? Tumben kamu sekali kamu gosok gigi malam-malam. Habis makan apa kamu? Jangan-jangan kamu makan coklat dari Daniel tadi ya? Bacot nih, awas jangan menghalangi. Balas dendam sama Morgan Joser. Kita akan balas dendam. Seduh, Sobat. Halo Anton, kita bertemu lagi. Siapa? Bentar guys. Jika kamu tak mengetahui kata setiap orang yang bertemu denganku pasti akan lupa di pagi harinya. Lu ngomong apa sih? Mama, ada orang aneh di sini. Jangan berteriak, aku tidak suka. Betul tuh. Warga Josan tidak suka orang berteriak ya. Jadi lu diam. Lu mau ngapain? Sekarang ini malam Natal. Inilah waktunya untuk memberikan hadiah kepada anak yang baik. Di satu tempat ada anak baik membuat sebuah permintaan. Dia mengikat tangannya baru. Oh gini guys, gini. Mungkin kakinya si Anton itu berada di kakinya si Daniel, soalnya mungkin malamnya pada saat dia mau ngepotong kaki kita, dia motong kakinya Anton duluan, makanya dibikin lupa pada paginya. Hah, betul juga tuh. Sekarang tangan baru, berarti orang miskin punya tangan baru. Tahu sih? Tangan baru, Oh jadi gini guys, ketika orang mengalami lumpuh, mungkin ada yang agamanya itu Kristen, mungkin ya berharap santai bisa memberikan kaki yang baru atau tangan yang baru. Mungkin ada nakal, mungkin akan menerima konsekuensinya dan hadiahnya akan diberikan kepada ada yang mungkin seperti itu. Hah? Ngambil tangan gua? Oh, astagfirullahaladzim. Gak boleh ya dalam bahasa Indonesia ngomong itu kayak gini coy. Tidak patut dicontohkan. Sebenarnya harus bisa disensor sih, tapi nggak ada pengaturannya disensor. Jangan-jangan lu yang udah memotong kaki gua. Sialan, gua harus pergi dari sini, minggir. Kenapa teman gua nggak mau gerak?
Percuma Anton, tubuhku sekarang ada di bawah kendaliku. Ho 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 ho. Mama tolong, mama. Gak ada gunanya kau berteriak-teriak, takkan ada yang mendengarkanmu. Tidak. Ayo, potong itu tangannya, mampus. Tolong jangan potong tangan gua. Apa salah gua? Ampun. Sudah, jangan nangis. Kamu memang pantas menerima. Selain memberi hadiah yang anak baik, aku juga datang untuk mengukur anak yang nakal. Betul sekali. Kenakalanmu dalam setahun inilah yang membawa aku kemari lagi. Kau tak berubah ya? Padahal sudah kuhukum kemarin loh. Masih nggak tobat? Padahal kamu sangat disayang oleh kedua orang tuamu. Tapi sifat jahatmu benar-benar murni, nggak bisa dihapusi. Entah apa yang terjadi jika tubuhmu masih lengkap. Ya sudahlah, ayo sekarang turun dari kursi rodamu dan rentangkan kedua kakimu di atas toilet. Akan kupotong kedua tanganmu dengan mesin gerinda. Ho ho ho. Saya senang kalau kayak gini. Balas dendam saya tercapkan. Sekarang tahan nafasmu, ini pasti akan sangat menyakitkan. Ho 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 ho. Ini kita Rika-rikalin dulu gak sih? Kata-kata mana? Udah sok-sokan nyok mobil. Ya udah, gue eksekusi kali ini. Ya udah, habis kita recall, sekarang kita eksekusi dia. Ini pembalasanku, Anton. Kau membuat Daniel menangis. Ya gara-gara kau itu. Ya, mampus. Mampus, rasain. Terusin. Ya lama berhenti. Kurang itu. Masih kurang. Kepalanya kurang. Gerindaku macet. Tunggu sebentar ya. Alah, pacar macet. Ini sudah berputar kembali. Ayo kita lanjutkan. Nice, mantap. Itu dong. Gerindanya nggak masalah nih. Margin dasar. Nanti jangan lupa habis tangan nanti kepala ya. Ya. Ini sudah berputar kembali. Ayo kita lanjutkan. Sekarang putar tubuhku sedikit agar kepalaku tidak terkena gerinda. Mantap. Masuk neraka kena kesialan. Mantap. Jalur ekspres buat kenakalan. Sekarang tangkoli. Kita tengah dulu. Ada kita terakhir buat tanganmu yang terakhir itu yang mau dipotong. Mana? Aja langsung. Nggak ada tapi-tapian ngomong. Maaf ya, maaf. Garat. Maafan. Kesabaran gua udah habis. Gua bikin tepos. Bate. Mending soy deh. Astagfirullah. Udah tobat, masih aja bully orang. Inilah akibatnya. Oke. Wow, ada warung. Oke, kita ke soda. Oke. Wow, soda. Lemon soda. Seger banget. Ada orang miskin, kesian Gak boleh tidur di warung. Kasian banget sih. Sekarang kita ngapain nih? Interact. Gak bisa. Oh ini. Hei kau, ayo bangun. Hah? Oh, anak pemulung. Gua kira orang dewasa. Anak pemulung. Oh, maaf Pak. Iya, saya akan bangun dan segera pergi dari sini. Hai, tenang saja. Aku tak mau ngusirmu dari sini. Kau mau minum soda? Maaf. Anda bilang apa tadi? Kamu mau minum soda tidak? Saya akan membelikan untukmu. Seriusan Pak? Iya boleh Pak. Terima kasih banyak. Ya udah, saya beliin ya. Bentar. Saya beliin untuk kamu, gratis untuk pemulung yang untuk tidur di sini. Tangan lu kenapa?
Ini minuman sodamu. Anda beneran mau memberikan kepada saya? Loh, memang kenapa? Kamu tidak suka? Tidak. Hanya bingung saja. Jarang ada orang yang mau berbuat baik kepada saya selama ini. Banyak orang yang takut dan merasa jijik saat melihat saya. Loh, memangnya ada apa? Saya tidak tahu pastinya, tapi mungkin karena melihat kedua tangan saya yang cacat seperti ini. Yang sabar ya. Memang orang baik, tapi tetap ada rintangan untuk bersabar. Saya terkena penyakit kusta, katanya. Keskip coy omongannya. Saya dijauhi orang-orang, bahkan orang tua saya membuang saya. Astagfirullah. Anak sendiri memiliki tangan cacat dibuang. Saya sih nggak terima kalau kayak gitu. Ayah dan ibu mengusir saya. Mereka takut saya menulari mereka dan juga menulari adik-adik saya. Emang kalau penyakit cacat kayak gitu memang bisa nular, guys? Gua sih nggak tahu. Mungkin kayaknya cacat itu mungkin kayak dikasih Allah satu kali dikasih Allah, jadi kayak nggak ada virusnya gitu loh, coy. Mungkin. Saya sedih, sangat sedih. Saya sakit hati kepada mereka. Kami berasal dari keluarga yang sangat miskin, tak ada uang untuk pengobatan. Di satu sisi saya sakit hati, namun di sisi lainnya saya mengerti ayah ibuku hanya berusaha melindungi adik-adikku. Dan pada akhirnya saya memaafkan mereka. Yang sabar ya. Memang Allah ketika ada orang yang baik mungkin dikasih kesabaran. Tapi kalau anak nakal mungkin udah ada ekspres jalan neraka dan ekspres kesialan. Maaf Pak, saya jadi curhat kepada Anda. Jarang sekali saya bisa berbicara kepada orang lain. Oh, tak apa-apa nak, kau anak yang baik yang malang. Ya sudah, ini ambillah minumanmu. Terima kasih banyak Pak. Tapi lu bisa buka nggak? Katanya penyakit kusta. Bisa buka nggak? Dimbai, cepetan ngomong. Loh, kenapa lagi? Pak, saya bingung cara membuka kalengnya. Saya kehilangan jari-jari tangan karena penyakit kusta. Oh, tenang aja, kamu nggak usah khawatir. Kamu sebentar lagi akan bisa membukanya sendiri, Lukas. Anda tahu nama saya? Oh, namanya Lukas. Kok kayak namanya ML ya, Lukas yang harimau itu skillnya. Kamu selalu berdoa meminta tangan yang baru kan? Lah, ternyata kita menjadi morger lo josar coy ternyata. Bagaimana Anda mengetahuinya juga? Anda siapa? Tentu saja saya mengetahuinya. Oke. Ayo kita buang tangan jelekmu sekaligus penyakitnya dan pasang tangan yang baru. Tahan nafasmu karena ini akan sangat menyakitkan. Walaupun anak baik tapi dikasih hadiah ya. Tapi kalau anak yang jahat mungkin dipotong tangannya atau kakinya sebagai hadiahnya kepada orang yang meminta tangan baru atau kaki yang baru. Oke. Kita gak usah ketawa karena memang dia miskin. Jadi ya nggak apa-apa, kita langsung eksekusi aja. Kasian diketawain. Dia punya sisi hati yang sakit karena dia dijauhin sama orang tuanya, dibuang. Karena Karena mungkin penyakit kustanya itu menyebar ke adik-adiknya. Oke. Waduh, goyang-goyang mana kerek kameranya. Udah agak lama ini gua bikin videonya. Tanganmu sudah diganti dengan yang baru dan ku jahit dengan rapi. Sekarang ambil koleng itu dan coba buka. Sakit. Jangan cengenan, cepat lakukan. Mungkin ini sifatnya kayak si Daniel tapi gak cengen-cengen amat coy. Tap drink, oke. Nice, bisa. Ayo. Bisa nggak? Nice, bisa. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Bisa memberikan yang terbaik untuk saya. Membanggakan saya maksudnya. Bagaimana? Enak? Kenapa Anda melakukan ini kepada saya? Apa salah saya? Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Morgan Lejosar, The Prayer Head. Aku ini sang pemberi hadiah yang ke anak baik dan sang penghukum ke anak yang nakal di malam nakal. Sang penghukum, jadi saya dihukum seperti ini karena menjadi anak nakal. Tidak, justru sebaliknya. Kamu itu anak yang baik, cuman permintaanmu saja yang aneh. Iya memang kalau ada orang yang
cacat kayak gini mintanya kayak tangan baru. Ya bang, itu memang disebutnya permintaan yang aneh. Permintaanmu terkuat yang paling sering kamu minta dalam doa untuk mempunyai tangan yang baru. Seandainya saja kamu minta hal yang lain, kamu tak perlu kesakitan seperti ini. Ho ho ho. Ya kayak minta mainan itu nggak pakai kesakitan ya mungkin ya. Ya selamat kamu dapat tadi, ya udahlah kayak gitu aja. Baiklah, tangan dan jari-jarimu, jari-jari barumu sudah bisa berfungsi dengan baik. Kustamu juga sudah bilang. Emang dia kusta bisa ngomong? Hilang maksudnya. Apa betulkah itu Tuan Morkert? Saya sudah sembuh. Betul nak. Terima kasih banyak Tuan Morkert. Terima kasih sudah mengabulkan permintaanku. Iya sama-sama. Tuan Morkert, bisakah Anda mengabulkan permintaan saya lagi? Oh, tidak bisa. Dalam setahun aku hanya bisa mengabulkan satu permintaan saja setiap anak. Satu permintaan saja udah susah banget ngomong Tuan. Memangnya kamu menginginkan apa lagi? Sebetulnya selain ingin tangan baru, saya juga sering berdoa agar saya bisa kembali berkumpul dengan orang tua dan adik-adik saya. Loh, bukannya mereka sudah membuangmu? Aduh, gak sengaja ngomong kayak gitu ya guys ya. Dia jadi keinget pada saat dia dibuang sama orang tuanya. Saya kesepian. Oh, bilang kayak dari tadi. Gak usah lah pakai ngebahas orang tuamu yang buang kamu. Saya benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Oh begitu, tapi aku tak bisa mengabulkan permintaanmu. Kamu harus menunggu 1 tahun lagi dan menjadi anak baik agar permintaanmu terkabul. Tapi karena kamu bukan anak yang cengeng kayak si Daniel pakai cengeng, tapi cuma 1 permintaan saja. Mungkin kalau kamu akan membantumu sedikit saja. Kamu tunggu dulu di sini ya, jangan kemana-mana. Bentar ya. Jangan hilang dulu. Susah saya nanti kalau nyari kamu. Oke, waduh banyak pilihan. Kita mau cari apa? Udah deh, kita cap cicuk aja deh. Cap cicuk. Tapi dia dengar nggak ya suara pintu yang kebuka? Oke, kita bawakan baju untuk dia. Ini kok kayak baju kerja kantoran ya, saya lihatnya gambarannya. Hei nak, ini untuk kamu. Ambil baju, celana dan handuk ini. Sekarang kamu mandi dan pakai pakaian itu. Setelah itu kita pergi ke suatu tempat. Baik Tuan Morkert, tapi saya mandi di mana? Itu di ruko belakangmu. Kami turun. Ruko mana ya ruko? Ruko di sebagian sini ya. Yang bilang kita harus muter. Nggak bisa. Nggak bisa lewat situ. Berarti kita lewat sini nggak bisa. Oh ini. Nah, mandi sana. Kau usah nangis ya. Ayo Lukas, masuk ke ruko dan mandilah. Baik Tuan. Oke, nungguin dia mandi aja. Kita nggak tahu dia bawa ke suatu tempat yang mana. Woi, bagus banget ya. Tapi agak sakit sih. Tuan, saya sudah mandi. Bagus, kamu terlihat bersih dan rapi. Apa tanganmu masih perih? Iya Tuan, masih terasa perih, sangat perih. Namun aku tahan saja. Bagus, itu baru anak yang tangguh. Ayo sekarang kita berangkat. Oke Tuan. Mau bawa apa kamu? Saya cuma membawa sampah hasil pulungan saya. Kalau tidak ada sampah-sampah ini, saya tidak bisa mendapatkan uang untuk membeli makan. Sudah, nggak usah. Kamu udah tidak membutuhkannya lagi. Buang saja itu ke tempat sampah. Oh, oke. Baik Tuan. Buang aja ke tempat sampah. Kita bawa dia kemana ya? Oh, panti asuhan Katolik. Yayasan Cahaya Benderang, Jalan Kemerdekaan, Gemboy nomor 15, Bogor Tenggara. Bogor Tenggara. Ini di mana Tuan Morkert? Ini panti asuhan. Kamu akan tinggal di sini. Tinggal di panti asuhan? Memangnya saya boleh tinggal di sini? Tapi kan saya bukan anak yatim piatu. Lah, itu siapa Nabi Muhammad? Kok pakaiannya kayak gitu? Lukas? Oh, suster ternyata. Saya guys. Hah, suster? Kok tahu nama saya? Ayo masuk nak. Hah, masuk? Memangnya boleh saya masuk ke dalam?
Kamu masuk saja nak, semuanya sudah kuatur. Tapi Tuan Morcar, saya takut tidak diterima ke sini. Kamu tenang aja, aku jamin kamu akan diterima dan dirawat dengan baik di sini. Di sini kamu akan lebih nyaman daripada di jalanan. Dan kamu tak akan kesepian lagi. Tuan Morcar, terima kasih banyak Tuan. Ya Allah, walaupun psikopat, pasti ada hati mereka. Dipeluk. Sangat romantis banget. Bukan romantis soal kecintaan, romantis tentang kebahagiaan yang dibalas kebaikan lagi. Aku sangat bersyukur telah bertemu dengan Anda. Iya, sama-sama. Tapi gua jijik sih kalau dipeluk sama ada darahnya dikit. Tapi ya karena mungkin baik hati, saya tahan aja jijiknya dengan darahnya. Lukas, kamu bicara dengan siapa? Orang ketika tanya dia itu peluk sama siapa, padahal itu peluknya sama angin doang. Mungkin orang terpilih saja yang bisa melihatnya, atau orang yang ditentukan sama Morcar Le Jossar. Aku berbicara dengan Tuan Morcar, suster, dia orang yang sangat baik. Hah? Apa maksudmu? Saya tidak melihat siapa-siapa di sini. Suster ini tidak bisa melihatku, yang bisa melihatku hanya kamu. Ayo masuk nak, di luar dingin. Ayo masuklah ke dalam, mereka sudah menunggumu. Dan ingatlah Lukas, tetaplah menjadi anak yang baik ya. Iya, saya akan janji akan menjadi anak yang baik. Terima kasih banyak Tuan Morcar. Selamat Natal, Lukas. Ending ini membuat kita pesan. Jangan suka bully orang sendiri karena pasti kamu akan mendapatkan karmanya. Itu sudah banyak banget yang mengatakannya seperti itu. Terkabul. The end. Oke, mungkin segitu aja ya guys ya. Dan ini si Anton yang sudah terkena karma. Tangannya dipotong, kakinya dipotong. Itulah karmanya. Oke, mungkin segitu aja dari pembulian The Silent Night. Bahwa si Morcar Le Jossar bukan hanya menghukum anak baik, tapi mendapatkan hadiah. Dan anak baik didapatkan hadiahnya dari Morcar Le Jossar. Oke, mungkin segitu aja. Dan penontonnya untuk besok gamenya adalah musik tank battle ya. Ya mungkin kalian nggak pada tahu itu apa, nanti kita akan kalian saksikan aja dan tunggu videonya pada siang nanti ya. Dadah.